Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Iis? Alhamdulillah baik. Punya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik. Nah Bu Iis, hari ini kita akan melaksanakan praobservasi ya, sebelum saya melihat ke kelas pelaksanaan pembelajaran Ibu. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Iis terkait pembelajaran yang akan Bu Iis laksanakan. Kalau boleh, saya akan bertanya kepada Bu Iis, boleh Bu Iis? Ya, silakan Ibu. Ya, yang pertama, tujuan pembelajaran yang Ibu pilih itu apa saja Bu untuk pembelajaran nanti? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nanti itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi informasi teks laporan hasil observasi dengan tepat dan penuh rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri selama proses pembelajaran, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Itu Ya, tujuannya. berarti pada materi Laporan hasil Ya. observasi. teks laporan hasil observasi ya Bu Is. Kemudian area pengembangan yang hendak Bu Is capai itu apa saja Bu? Yang pertama, pengelolaan kelas dan menerapkan budaya positif. Yang kedua, membantu proses belajar yang efektif. Dan ketiga, melaksanakan asesmen dan refleksi murid. Itu Bu yang tiga ini yang menjadi acuan utama saya dalam proses pembelajaran. Ya, Bu, berarti area itu yang akan Ibu tingkatkan ya Bu. Ya. Kemudian strategi yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti itu apa Bu? Pertama, berpihak pada murid. Saya juga menggunakan model discovery learning di mana anak-anak lebih aktif untuk mencari tahu informasi. Kemudian strategi yang saya gunakan adalah strategi dalam pembelajaran itu strategi diferensiasi prosesnya, Bu. Anak-anak akan berbeda dalam menggali informasi itu ya, Bu. Terima kasih Bu Is, mungkin itu saja ya yang saya tanyakan. Semoga pembelajaran nanti Bu Is di kelas berjalan dengan lancar sesuai harapan ya, dan sesuai dengan tujuan yang sudah Ibu paparkan. Terima kasih Bu Is. Sama-sama Bu Nia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan Ibu di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, KD yang akan kita bahas adalah tentang identifikasi laporan hasil observasi. Sebelumnya, Ibu mengajak kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati masing-masing mulai. Selesai. Siapa yang sekarang tidak hadir teman kalian? Hadir semua? Alhamdulillahirobbilalamin ya. Sekarang telah hadir semua. Baik, seperti yang dijelaskan tadi bahwa hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Di bab ini Ibu membawa KD 3.7 yaitu tentang mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Sebelumnya ada yang pernah membaca teks laporan hasil observasi? Belum? Kalau belum, Ibu akan memberikan sebuah tayangan tentang gambaran teks laporan hasil observasi. Video laporan hasil observasi. Tiga. Ya, kalian sudah melihat videonya barusan. Apa yang kalian lihat, gambar apa? Baik, identifikasi itu berarti
Baik, ada yang bertanya teman kalian, apa perbedaan teks observasi dan teks laporan observasi? Teks deskripsi dengan teks laporan hasil observasi. Kalau deskripsi itu menggambarkan suatu objek secara rinci. Objeknya itu harus digambarkan secara rinci sekali. Sedangkan teks LHO atau teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengidentifikasi, yang mengklasifikasikan suatu objek secara umum. Jadi bukan hanya satu hal saja, tapi keseluruhan aspeknya. Itu bagaimana makannya, bagaimana tempat tinggalnya, bagaimana hewan itu hidup, apa saja jenisnya dan sebagainya. Jadi kalau deskripsi lebih spesifik, sedangkan teks laporan hasil observasi secara umum. Ya, sekarang kita akan masuk mencoba untuk kalian mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Kalian kan sudah mengetahui ya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengklasifikasikan suatu objek secara umum atau general. Dan ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi itu salah satunya adalah bersifat objektif, kemudian harus ditulis dengan gaya bahasa yang lugas dan jelas. Nah, Ibu akan membagikan LK dan teks LHO, nanti kalian mengidentifikasi teks tersebut ya. Oh ya, maaf ya, sebelum membagikan LK, kita akan membagikan kelompok terlebih dahulu. Baik, kelompok 1 dari kelompok Najwa silakan berkumpul seperti kelompok yang sebelum-sebelumnya ya. Silakan berkumpul. Kelompok 2 Fadila, kelompok 3 Denny dan kawan-kawan, dan yang kelompok terakhir kelompok 4 Kakak dan kawan-kawan. Silakan berkumpul membentuk sebuah kelompok. 3. Di kelompok 1 namanya kelompok Taufik Ismail. Kelompok 2 namanya Hadirin. Hadir Anwar. 3. Baik, kalian semua sudah mendapatkan teks LHO dan LK-nya. Sekarang petunjuk yang pertama di teks itu adalah kalian membaca keseluruhan isi teks, kemudian mengidentifikasi apakah teks tersebut merupakan teks laporan hasil observasi atau bukan. Kemudian yang kedua, coba kalian isi lembar kerja yang ada di hadapan kalian semua. Bukan. Tiga. Ya, baik anak-anak, kalian sudah mengidentifikasi semuanya? Kerjanya
3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jenis teks laporan hasil observasi. Isi objek yang digambarkan sampah berdasarkan sifatnya. Sampah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sampah organik dan anorganik. Ciri-ciri: 1. Harus mengandung fakta. 2. Bersifat objektif. 3. 3. Ya, hasil kerja kalian ditempel ya. Nanti teman-teman yang lain boleh melihat hasil kerjanya. Selanjutnya dari kelompok 2 putra dulu. Silakan kepada Taufik Hairil Anwar untuk maju ke depan. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Khairil Anwar. Ini mempresentasikan hasil observasi objek yang sampah terdiri dari sampah organik dan sampah anorganik. Ciri-ciri: harus mengandung fakta. 2. Bersifat objektif. 3. Ya, bagus ya presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kembali ke tempat, nanti gua akan tempel hasil kerjanya. Ya, terima kasih ya untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Ini hasil teman kalian. Selanjutnya, Ibu akan mempersilahkan kalian atau setiap kelompok untuk melihat hasil kerja temannya masing-masing. Kemudian boleh mengomentari, ya, mengkritik hasil kerja temannya. Apa yang kira-kira yang kurang dari pekerjaan teman kalian atau kelompok yang lainnya? Silakan untuk kelompok 1, 2, 3, 4 untuk melihat hasil kerja temannya. 3. Ya, baik anak-anak, pekerjaan kalian sudah luar biasa dan teman kalian sudah mengomentari hasil kerjanya. Sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran terakhir, yaitu penutup. Dan tentunya di penutup ini ada kesimpulan. Kesimpulannya kira-kira menurut kalian siapa yang mau jawab nih? Apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Acungkan tangan. Ya, silakan. 3. Jadi teks laporan hasil observasi adalah Hasil observasi adalah untuk mengklasifikasikan suatu objek secara umum. ya luar biasa, tepuk tangan untuk jadi. 3. Yang kedua, kira-kira ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu seperti apa? Apa saja, Cun? Yang masih ingat? Ayo. 3. Ya, silakan. Apa tadi jawabannya? Pertanyaannya? 1. Harus mengandung fakta. Ya, harus mengandung 2. fakta. Bersifat objektif. Harus bersifat 3. objektif. Harus ditulis sempurna dan lengkap. Harus ditulis sempurna dan lengkap. 4. Tidak memasukkan hal-hal penumpang unsur prasangka atau Iya. memihakkan. Ya, terus? 5. Disajikan secara menarik, baik dalam hal-hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot maupun susunan logis. Iya. Tepuk tangan untuk Rian. 3. Ya, tadi sudah ada teman kalian yang sudah bisa ya mengetahui dan mengidentifikasi ciri-ciri, pengertian, kemudian apa itu keseluruhan teks laporan hasil observasi. Nah, itulah kesimpulannya ya. Jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengklasifikasikan suatu objek secara umum. Dan ciri-cirinya tadi sudah disebutkan oleh Rian.
kalian berada. Sebelum kita akhiri, masih ingat tepuk PPK? Baik, kita tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Bagian luar biasa ya. Kemudian ada salam literasi ya. Masih ingat? Ini untuk menutup kita. Salam literasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu saja ya untuk acara kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk mengidentifikasi, menganalisis sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian disuruh bertanya hal-hal yang mereka lihat sehingga terpaculah keinginan anak untuk memahami inti dari pembelajaran. Meskipun sebenarnya tujuan pembelajaran itu belum saya sampaikan. Kemudian ada melaksanakan asesmen dan refleksi model. Di akhir pembelajaran tentu saya bukan hanya di akhir, di awal, di tengah juga saya selalu melihat apakah ada kendala di anak atau di murid saya. Kemudian di akhir ada refleksi pembelajaran, di mana saya akan melihat
hasil dari proses belajar itu apa yang sudah dikuasai atau yang belum dipahami begitu Bu. Jadi secara keseluruhan sudah sesuai dengan harapan dan strategi saya. Luar biasa, yes, yang sesuai yang saya lihat juga dari proses pembelajaran. Memang semuanya dari tujuan, kemudian area pengembangan sudah terlaksana dengan baik. Kemudian adakah dari yang sudah terjadi itu atau yang sudah terlaksana yang kurang dan akan diperbaiki oleh Bu Is? Di kedepannya mungkin ya seperti itu ya Bu. Saya akan mengakomodasi gitu ya keinginan murid yang beragam tersebut, mungkin dengan berbagai observasi di awal gitu ya, dengan mencari tahu gitu minat atau bakat mereka. Jadi nanti ketika pembelajaran dalam bahasa Indonesia yang berkaitan tentang teks itu disesuaikan dengan hobi atau minat mereka. Ya teks ya atau penggunaan internet juga bisa dilakukan gitu di dalam proses pembelajaran. Luar biasa. Selanjutnya apa sih kesimpulan yang bisa diambil dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Ya, kesimpulannya dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, yang pertama adalah adanya tujuan pembelajaran ini berkesinambungan dengan kehidupan anak sehari-hari, karena materi yang saya sampaikan di dalam teks tersebut berkaitan tentang sampah. Nah, sedangkan sampah ini yang berkaitan tentang sampah organik dan anorganik ini sangat perlu diperhatikan ya Bu, apalagi sampah non-organik gitu ya, anorganik, di mana sampah plastik itu sangat yang tidak mudah terurai, bahkan bisa lebih dari berapa ratus tahun baru mudah terurai, dan itu adalah salah satu yang kita harapkan di sekolah kita juga sebagai sekolah adiwiyata, tentu bebas sampah gitu. Nah itu mungkin salah satu yang membuat saya menjadi bangga kalau anak-anak didik saya mampu memilah, membuang sampah pada tempatnya, bahkan bisa mendaur ulang sampah-sampah tersebut ya, sesuai dengan tema yang saya berikan di dalam pembelajaran tersebut. Terima kasih Bu Is, itu saja yang saya tanyakan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan hasil observasi yang saya lakukan ya seperti itu yang sudah tadi sampaikan kepada Bu Is. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas waktunya Bu Is telah berkenan saya lakukan observasi dan melakukan